Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di Quotient TV bersama saya Gita Iha dan tentunya ada Bang Alvin Lim. Kali ini kita akan membahas mengenai jual beli tanah yang kemudian oleh narasumber kami akan diceritakan bagaimana kronologinya, kemudian jalur hukum, upaya hukum yang saat ini tengah ditempuh untuk kembali mendapatkan hak-haknya begitu. Kita langsung saja tanpa membuang waktu, silakan dengan Mas Ari. Ya. Bisa diceritakan pertama kronologinya seperti apa dalam kasus yang tengah ditempuh saat ini, Mas? Ya, terima kasih. Nama saya Ari Yunus Hendrawan, saya berasal dari Palangkaraya. Saya adalah kuasa hukum penerima kuasa khusus dari Pak Haji Bahtiar Rahman yang pada saat ini beliau sedang mendekam di tahanan karena kasus ini. Kemudian juga dari Ibu Tanrika Hadi Subroto. Saya ingin bercerita dulu tentang proses awal mulanya terjadi perkara ini. Yang pertama, klien kami Pak Haji Bahtiar Rahman ini adalah orang rakyat biasa, Pak. Ya. Beliau ini adalah seorang pedagang yang sehariannya ya seperti rakyat biasa. Domisilinya di mana? Di Palangkaraya. Palangkaraya ya. Palangkaraya. Jadi beliau memiliki sebuah tanah yang luasnya 2 hektar lebih lah. Tepat di pinggir sungai Kahayan itu. Baik. Jadi disitulah dia menyewakan tanah itu kepada sebuah PT yang ada di pinggir sungai Kahayan itu. Kemudian PT itu setuju. Nah, masa sewanya itu adalah 11 tahun. Dari tahun berapa itu? Dari tahun 2019. Dari tahun 2019 selama 11 tahun. Jadi, tetapi dia ini hanya menerima bayaran itu 2 tahun. Oke. Jadi dari nilai kontraknya saya bacakan 1666 sekian-sekian, tapi karena bayar pajak dan lain segala macam hanya 150 juta setiap tahunnya. Tapi dia hanya menerima 2 tahun, yaitu tahun 2019 dan tahun 2022 ya berarti ya. Oke, itu yang dia miliki. Nah, dia ini terlilit hutang banyak, Pak. Karena seorang pedagang, saya nggak ngerti lah cerita historinya bagaimana. Dan kemudian dia menawarkanlah kepada PT ini. Dia menawarkan untuk menjual saja tanah ini. Karena dia sudah tidak sanggup dengan himpitan hutang. Tetapi PT ini menolak untuk melakukan pembelian. Dan kemudian dia tawarkan kepada Ibu Tanrika Hadi Subroto. Dan setelah pergulutan, Ibu Tanrika berpikir dan akhirnya Ibu Tanrika setuju untuk melakukan pembelian kepada tanah ini. Nah, setelah dibayarkan hutangnya oleh Ibu Tanrika dan tanah ini yang menjadi jaminan adalah sertifikat, kemudian dilakukanlah akta jual beli. Tentu prosedurnya seperti itu ya. Nah, pihak dari notaris mengecek di BPN. Apakah ada sengketa, apakah ada tanggungan lainnya dan segala macam kan. Dan akhirnya dinyatakan bisa nih lakukan transaksi lah jual beli. Nah, karena PT ini tahu ada persoalan ini, kemudian berproses di pidana. Pak Haji Bahtiar sebagai klien saya ini dilaporkan infonya dari dia, karena waktu itu tidak saya mendampingi, mulai dari tingkat polsek. Diselesaikan kemudian ke Polres. Di Polres itu dilaporkan penyerobotan dan lain segala macamnya lah. Nah, kemudian di Polda. Di Polda itu penipuan dan penggelapan. Nah, pada saat di Polda penipuan dan penggelapan ini dia menghubungi saya. Dia cari solusi. Dan saya bacalah kontraknya. Dan kontrak ini saya melihat adalah sangat tidak berimbang. Dari mana sisi nggak berimbangnya? Dari sisi isinya. Di mana isinya itu sangat memberatkan dari Pak Haji Bahtiar. Contohnya, misalkan ini 11 tahun, tapi dibayar hanya 2 tahun. Oke lah. Tetapi hal yang paling menyulitkan dia adalah di sana kalau nilai yang dimiliki dari sewa ini, nanti suatu saat PT ini akan membeli, nilai sewa ini, bayar sewa ini dijadikan harga beli. Misalkan harganya nanti 2 miliar. Kalau dia sudah sewa dengan 11 tahun itu 1 miliar, jadi dia tinggal nambah 1 miliar. Dan orangnya betul-betul saya melihat adalah rakyat biasa. Dia sudah tahu ini bisa menghasilkan, ya sudah sembarang tanda tangan tanpa dia cek dan lain
segala macam. Itu tidak berimbang. Saya melihat kontrak itu, perjanjian itu, saya bilang ini harus digugat perdata supaya perjanjian ini dibatalkan. Dan yang menjadi dasar pihak pelapor untuk melaporkan dugaan penipuan itu bisa ditunda terlebih dahulu. Prajudicial gesel dikenal di dalam peradilan kita, hukum kita begitu kan. Dan akhirnya kita gugat. Kita gugat dan dengan nomor perkara 171 Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri mengabulkan permohonan kita. Permohonan kita yang pada intinya Pengadilan Negeri mengatakan bahwa menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan dan prestasi serta menyalahgunakan keadaan dan bla 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 dan lain segala macamnya. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Yang terjadi setelah perdatanya berjalan, ada lagi laporan yang menurut kami aneh bin ajaib, Pak. Yaitu laporan memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Apa keterangan? Keterangan palsu yang dimaksud di dalam AJB itu tadi. AJB di mana di dalam AJB di pasal yang kedua itu mengatakan bahwa pihak pertama, artinya Pak Haji Bachtiar Rahman itu menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat sebagai jaminan untuk suatu utang yang tidak tercatat dalam sertifikat, dan bebas dari beban-beban lainnya berupa apapun. Kata beban-beban lain inilah yang dianggap sebagai beban sewa. Dan ini dianggap adalah keterangan palsu dalam akta otentik. Itu yang terjadi. Dan akhirnya Pak Haji Bachtiar Rahman diproses di pengadilan. Dia diproses di pengadilan dan akhirnya dia dihukum. Tuntutan dari jaksa pada saat itu 4 tahun. Dia dihukum 3,5 tahun, 3 tahun 6 bulan, hanya turun 6 bulan. Subsidiar kan? Ya, kemudian dari Pak Haji Bachtiar merasa ini sangat tidak adil, kemudian dia banding. Di banding juga ada suatu putusan yang sangat luar biasa sih menurut saya. Memang 2 hakim menyatakan ini adalah proses pidana dan memang Pak Haji Bachtiar layak dihukum. Tapi 2 hakim yang lain mengatakan sesuatu yang berbeda. Dissenting opinion, satu hakimnya menyatakan bahwa memang Pak Haji Bachtiar itu melakukan perbuatan yang keliru, tetapi ini bukan suatu pidana tapi keperdataan. Harusnya Pak Haji Bachtiar dibebaskan. Tapi karena 2 hakim menyatakan harus dihukum dan 1 hakim saja yang menyatakan harus dibebaskan, akhirnya Pak Haji Bachtiar tetap menjalani hukuman sampai saat ini. Dan kemudian beliau mengajukan kasasi. Kasasi di Mahkamah Agung. Itu kronologi singkatnya. Banyak hal lah yang memang merasa nilai-nilai keadilan itu tidak didapati oleh Haji Bachtiar. Dia merasa misalkan dia 28 hari tidak bisa dikunjungi baik oleh keluarga pada saat itu dan juga oleh advokat. Dan itu sangat mencederai keadilan di negeri kita. Itu yang dia alami. Dan juga di dalam fakta persidangan juga, karena saya juga ada menyaksikan langsung pihak-pihak yang kesaksian yang menganggap menguntungkan sangat sulit dalam memberikan keterangan di sana. Ditahannya di mana itu? Di Palangkaraya. Di Palangkaraya. Dia sekarang di tahanan rutan. Itu yang terjadi dengan beliau. Dan kita melihat dan saya melihat ini adalah upaya-upaya yang tidak jujur dalam menegakkan keadilan. Tapi kita lihat buktinya nanti. Kita berharap sih pengadilan Mahkamah Agung bisa mempertimbangkan hal ini gitu. Dan sudah keluar juga nomor perkaranya. Itu kronologi singkat dengan Pak Haji Bachtiar Rahman. Oke. Ada lagi yang mungkin ingin disampaikan mengenai upaya hukum lain mungkin yang sudah dilakukan begitu sehingga sampai sekarang bahkan belum menemukan titik terang begitu, belum menemukan
kesempatan untuk bisa mengembalikan hak yang kemudian diinginkan begitu, Mas? Iya, ada lagi satu ya. Jadi ceritanya Ibu Tandrika ini kan pembeli dari tanah Pak Haji Bahtiar Rahman ini. Oke. Secara mengejutkan bahwa di dalam persidangan pidana itu bahwa hakim menganggap bahwa Ibu Tandrika ini adalah pelaku pasif dari hal ini. Jadinya turut serta, Pak. Turut serta junto 55. Iya, Pak. Jadi ada di dalam rumusannya. Iya. Padahal kita ngerti sendiri yang didakwa itu adalah Haji Bahtiar Rahman. Iya. Tapi Ibu Tandrika juga diikutkan sebagai pelaku yang dianggap adalah pasif, tindakan pidana pasif, Pak. Iya. Nah, makanya ini saya butuh referensi ini. Bagaimana yang dimaksud? Bisakah dalam peradilan kita seperti itu? Yang dituntut adalah Pak Haji Bahtiar Rahman, tapi hakim menganggap ada pelaku pasif lainnya turut serta. Dan ini membuat ketakutan lagi. Bayangkan, dia seorang pembeli tanah, Pak. Tapi dia dinyatakan di dalam persidangan seperti itu. Dan lagi dari pihak lainnya meminta ini segera diproses. Ada apa dengan hukum kita? Begitu. Dan ini sangat membingungkan kita. Oleh sebab itulah ya kita butuh kawan-kawan yang punya kepedulian dengan hukum di Indonesia untuk ya kalau memang salah kita bilang salah lah. Tapi kalau orang yang membeli tanah sendiri mau dijadikan pelaku penyerta atau kata majelis hakim tadi adalah pelaku tindak pidana pasif, ya menurut saya jangan jauh seperti itulah. Karena sebagai seorang pembeli itu harus dilindungi, pembeli yang dengan beritikat baik kan. Bukan seperti itu. Ini saya melihat memang ini perdata. Tapi kenapa bisa dijadi pidana? Saya juga bingung. Ada sejumlah kejanggalan begitu. Kejanggalan yang memang saya memang perlu jawaban atau bagaimana. Dan sampai sekarang saya masih belum menemukan jawabannya. Terutama dengan Ibu Tandrika. Ibu Tandrika juga diundang di dalam gelar. Dan dari semua yang menjadi peserta gelar juga meminta Ibu Tandrika harus diproses. Wow. Padahal kan merasa tidak bersalah sama sekali ya. Ibu Dia Tandrika hanya membeli. Hanya gitu ya. membeli. Pure membeli ya. Membeli tanah. Nah ini kalau dari opini hukumnya seperti apa Bang Lim? Ibaratkan orang sedang menjual nih barang sewaan. Pembeli tidak tahu apa-apa karena memang ingin membeli, hanya pure ikhlas murni untuk membeli, tapi pada akhirnya mau tidak mau ikut terseret dalam kasus yang kemudian dia sendiri tidak tahu begitu, Bang Alvin. Jadi singkatnya ini awal adalah kasus perdata. Ya. Perjanjian jual beli ya, perjanjian jual beli di mana di situ mengikat pasal 1320 1338. Betul. Nah, boleh saya lihat perjanjian jual belinya? Iya. Nah, seperti segala perjanjian jual beli lainnya selalu ada PPJB atau AJB tergantung sudah pecah sertifikat atau belum. Kalau Itu nah ini perjanjian sewa menyewa ini. Perjanjian jual belinya, Pak. Nah, perjanjian jual beli. Nah ini ada PPAT di sini ya. Iya. Perjanjian jual beli tanah. Jadi seperti kita lihat semua perjanjian itu ada apa namanya unsur-unsur sesuai 1320 1338 1320 ini unsur-unsurnya apa? Satu objek. Itu kita harus tahu objeknya apa. Oh ini udah ada objeknya tanah di Kalimantan Tengah. Ya toh. Kedua subjeknya siapa? Apakah subjeknya sudah cukup umur dalam pengampuan atau tidak? Dalam hal ini subjeknya mereka sudah sah. Terus ketiga ada kata sepakat dan untuk sebab yang halal di situ 4 ya. Nah kata sepakat inilah yang menjadi dasar dari perikatan di mana sesuai dengan pasal 1338. Ini mulai menjadi pidana atau dugaan pidana ketika dia bersentuhan dengan perbuatan yang dilakukan oleh si orang-orang yang terlibat di sini ya. Kita mesti lihat dulu apakah orang itu memenuhi unsur atau tidak. Dalam pidana ini ada yang namanya memenuhi unsur dan alat bukti. Biasa 2 itu yang paling penting dalam hukum pidana ya. 2 alat bukti utama ya, 2 alat bukti. 2 alat bukti, 2 dari 5 alat bukti. Total alat bukti itu ada 5 sebenarnya. Minimal harus punya 2.
dan memenuhi unsur pidana atau tidak. Nah, pasal 266 itu isi atau bunyinya adalah barang siapa dengan sengaja memberikan keterangan palsu di dalam akta otentik, ya, menyuruh atau membuat atau meletakkan keterangan palsu di dalam akta otentik sehingga dapat menimbulkan kerugian, ya, yang dapat menimbulkan kerugian. Nah, barang siapa yang disangkakan tentunya pasti si Pak Haji dan Ibu Tan, ya. Disangkakan, ya, bukan berarti bersalah langsung di situ. Nah, kedua adalah memberikan keterangan palsu. Dia harus tahu siapa yang memberikan keterangan tersebut. Ya kan? Nah, keterangan apa yang dimaksud tadi sudah dijelaskan oleh Bapak pengacara bahwa keterangan yang dimaksud terletak di pasal 2 yang bunyinya pihak pertama menjamin bahwa objek jual beli tersebut di atas tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan, tidak terikat dengan jaminan suatu utang piutang, dan bebas dari beban-beban lainnya. Hal ini sudah jelas, ya, ini tertulis. Betul. Tertulis ini sesuatu yang sudah sebenarnya tidak diragukan lagi dan udah nggak goyang lah istilahnya. Siapa yang memberikan keterangan ini? Pak Haji Bachtiar Rahman. Pihak pertama, Pak, yang tertulis di sini. Ya. Pihak pertama menjamin, berarti yang memberikan keterangan pihak pertama. Betul. Dia nggak bilang di sini para pihak. Kalau dia bilang di sini para pihak menjamin, berarti dua subjek itu. Nah, sedangkan di sini pihak pertama sudah dicantumkan bahwa pihak pertama adalah nih satu Tuan Haji Bachtiar. Berarti yang memberikan keterangan ini adalah si Haji Bachtiar. Karena dia menjamin, ya kan? Dia menjamin objek ini tidak terikat hutang piutang, sengketa dan lain-lain. Kita logikanya aja. Ya kan, kalau ibu mau beli barang, ibu mau beli tanah, ibu tahu nggak asal-usul tanah itu? Nggak tahu dong, ibu baru mau beli, saya yang punya, yang tahu saya dong harusnya. Kalau saya Haji Bachtiarnya nih, saya punya tanah, berarti saya tahu dong asal-usulnya. Ada sengketa nggak, ada sitaan nggak, terikat jaminan nggak, beban lain nggak, yang tahu saya atau ibu? Yang menjual. Yang menjual toh pihak pertama. Makanya disinilah pihak pertama menjamin. Sebenarnya pihak pertama ini menjamin siapa? Menjamin pihak kedua. Karena perjanjian ini antara pihak pertama dan pihak kedua. Dia menjamin pihak kedua kalau sampai terikat sengketa, berarti pihak kedua rugi yang beli. Dia beli mengharapkan itu jadi milik dia, ternyata digugat orang lain. Kan biasanya seperti itu. Jadi yang dijaminin pihak kedua. Jadi sebenarnya dari sisi hukum, pihak kalau benar terjadi pemberian keterangan palsu, maka bisa dipastikan pelakunya adalah pihak pertama. Ya, karena tidak terikat pihak kedua, sudah dijamin begitu ya, Bang? Dia dijamin, pihak kedua adalah korban. Kenapa dia korban? Kalau ternyata ada dalam sengketa dan lain-lain, dia yang menerima kepemilikan tersebut, dia bermasalah. Dia jadi korban, Bu. Di situ. Jadi itu yang saya lihat dari sisi unsur, ya. Kalau dari sisi unsur, pihak satu dan pihak kedua seharusnya kalau kena sekalipun hanya pihak pertama yang kena, pihak kedua nggak boleh kena di situ. Lalu apalagi dari situ? Kita bilang memberikan keterangan palsu dalam akta otentik. Dalam akta otentik ini adalah akta otentik, jadi unsur terpenuhi. Ya. Ini kan pejabat pembuat akta tanah PPJB atau AJB ini AJB nih, akta jual beli. Ya. Ini adalah akta otentik. Jadi memenuhi unsur akta otentik. Dapat menimbulkan kerugian, tentu dapat menimbulkan kerugian kalau ada dugaan keterangan palsu seperti ini. Korbannya yang seperti saya bilang, pihak kedua udah pasti korban. Ya, mungkin pihak lain ada korban juga yang dia berikan, yang sedang menggugat sengketa atau ada beban sewa, itu juga mungkin merasa dirugikan karena dapat menimbulkan. Ya, potensi begitu ya. Potensinya ada. Jadi unsur terpenuhi untuk P1 pihak pertama. Kalau saya lihat ya. Tapi untuk P2 ini nggak bisa. P2 ini adalah orang yang membeli dengan itikat baik. Makanya dia minta dijamin. Dan sudah dijamin. Kalau dia tahu itu bermasalah, saya sebagai pembeli gue pasti mundur. Betul. Jadi kayak gini Bu, simpelnya. Saya lagi butuh duit.
Saya punya handphone nih. Handphone saya mau jual batangan. Saya nggak ada boxnya apa segala macam. Saya bilang, Bu, saya butuh duit nih. Ini handphone di luar 15 juta. Saya jual ke ibu 2 juta deh. Ibu pasti 2 juta murah amit. Jangan-jangan handphone curian. Mungkin ada pemikiran begitu toh. Ibu bilang, Alvin, saya beli dengan syarat kamu belikan saya surat jaminan nih. Menjamin bahwa ini bukan barang curian. Iya kan? Saya bilang, oh ya tentu. Saya buat surat. Ini bukan barang curian, tanda tangan di atas notaris misalnya. Tiba-tiba ternyata ini barang curian. Ada yang ngaku-ngaku itu barang punya dia gitu. Tiba-tiba ibu terseret. Ibu ikut serta memberikan keterangan palsu. Padahal yang memberikan keterangan saya. Tapi ibu karena membeli, ya kan, mau diseret-seret masuk penjara. Menurut ibu itu ada keadilan nggak di situ? Tidak, tentu saja itu harusnya korban. Tapi di sini kenapa disebut pelaku atau itu pelaku pasif ya? Iya, pelaku pasif. Itu dia yang saya bilang, nggak bisa dia pelaku pasif. Pelaku itu kalau dia mengetahui satu, kedua dia menginginkan itu terjadi, ya kan? Ketiga, ini dia di sini dia bukan pelaku, dia di posisinya korban. Jadi orang tuh harus bisa lihat perbedaan antara pelaku dan korban. Kalau ini ternyata handphone saya handphone curian, saya udah jual ke ibu nih. Handphone ini ke ibu dong. Ibu kasih saya 2 juta. Uang ibu di saya kan? Uang ibu udah saya pakai, hilang. Ibu korban nggak? Hilang nggak 2 jutanya? Ternyata tiba-tiba polisi bilang, ibu mohon maaf, ini handphone curian, disita. Ibu hilang 2 juta, handphone kagak ada. Ibu rugi nggak? Rugi sangat. Berarti ibu korban atau pelaku? Korban tentunya. Nah itu dia. Lalu kenapa ini disebut pelaku pasif? Apakah merasa ada yang sengaja mencantumkan seperti itu atau gimana? Dari proses hukum yang sudah dijalani sejauh ini, Mas Ari? Saya duga ini ada pemaksaan kehendak, dan kita tidak tahu ini kehendak siapa. Kenapa? Karena itu tadi, ini keperdataan, bukan pidana. Jadi diduga ini dipaksa untuk menjadi seperti ini. Kenapa? Karena Ibu Tanrika katanya kenapa menjadi pelaku pasif? Karena dia tahu kalau tanah itu sedang disewakan. Itu saja yang jadi alasan, Pak. Tapi kan itu bukan alasan yang bisa kita pakai untuk bisa memproses orang dalam suatu proses pidana. Memang ini belum berproses. Tapi manakala itu berproses ya kita duga ada pemaksaan kehendak yang ingin dilakukan oleh salah satu pihak mungkin, berbagai pihak mungkin. Itu yang terjadi. Kita menduganya di situ. Bang, kalau kita bicara hukum pidana sama perdata itu sebenarnya yang menjadi pemisah dalam proses hukumnya itu apa sih, biar pemirsa Quotient TV juga bisa teredukasi gitu dengan hukum perdata, kemudian pidana, yang kemudian kasus seperti ini yang harusnya memang sudah diketahui perdata harusnya begini perlakuannya, perdana harusnya begini perlakuannya. Silakan. Jadi untuk bisa menjadi edukasi bagi masyarakat, pembatas pidana dan perdata itu ada 3 hal. Pertama adalah kalau pidana itu perbuatan, mengatur tentang perbuatan, action seseorang. Sedangkan perdata adalah mengatur tentang kebendaan. Ya. Jadi itu yang satu. Nomor 2 adalah adanya mens rea. Mens rea itu kesengajaan. Apakah orang itu sengaja, ya kan, mau melakukan hal tersebut. Jadi misalnya gini, saya pinjam uang ke Bapak. Ketika saya minjem itu perdata. Tapi kalau saya sengaja, saya tahu gue nggak bakal mau bayar. Saya mau minjem nih sama Bapak, ngomongnya minjem. Tapi saya nggak bakal mau bayar seumur hidup. Saya tahu, itu berarti mens rea saya udah mau menipu. Di situ, ya. Ketiga adalah apa? Itikat baik. Atmos of goodwill. Ya. Kalau ditagih saya masih bayar walaupun nyicil, itu masih ada itikat baik. Namanya kita kerja nih, ya kan. Ngutang 1 M, oke lah, nggak mau bayar 1 M nggak mungkin mampu. Gaji saya misalnya UMR 5 juta. Ya udah saya cicil 500.000 tiap bulan. Masih nyicil, itu nggak bisa dibilang nipu. Ya kan, masih utang piutang, masih minjem. Tapi kalau nggak ada itikat baik sama sekali nggak mau bayar di situ, nah itulah bisa jadi penipuan. Karena memang nggak ada itikat baik untuk bayar. Kesengajaan menipu untuk merugikan orang lain. Ya, jadi 3 hal tersebut sih yang lebih ya. Jadi perbatasan antara perdata dengan pidana tuh di situ, Bu. Kalau kasus seperti ini, potensi untuk bisa terseret dalam kasus ini sejauh apa, Bang?
Jadi kalau pembeli, si penjual itu memang dia yang memberikan keterangan yang tidak benar. Tapi kalau pembeli, si Ibu Tan Rika, itu dia sebenarnya dia yang keluarin uang, dia beli. Kalau terjadi ternyata keterangan yang diberikan tidak benar, yang dijaminkan oleh pihak pertama, ini yang rugi dia. Jadi kalau dibilang dia yang menimbulkan kerugian, terus dia yang diseret sebagai pelaku, itu lucu sih. Ya, dan kita bicara tentang kesewenangan kalau seperti itu. Jadi kalau ini saya baca nih hasil gelar perkara, makanya saya udah bilang dalam hasil gelar perkara ya, sorry ya, polisi-polisi Indonesia terutama yang di Mabes, pangkatnya doang Jenderal Kombes, Bu. Ilmunya cetek, kagak ada. Kagak, logika aja. Masa saya mau beli handphone, saya sudah curiga, mungkin bisa jadi ini handphone curian. Tapi untuk mencegah supaya saya melakukan due diligence, saya minta dia bikin surat dong. Ya kan, surat pengakuan bahwa ini tidak dalam sengketa. Udah ada surat, ternyata bener curian, masa sayanya kena? Sayanya yang udah hilang duit, sayanya di penjara juga, kan itu lucu. Iya kan? Jadi hukum ini untuk apa? Untuk menghajar si kriminal atau untuk membuat efek jerak kepada konsumen? Pertanyaan saya, kalau konsumen yang mau beli, dia tidak tahu itu kondisinya legal atau tidak, atau ada masalah atau tidak, terus dia bisa diseret di penjara, pertanyaan saya, siapa yang mau beli di Indonesia? Dan kalau nanti tanah-tanah nggak ada yang mau beli, IKN kagak laku, gimana IKN bisa laku nanti? Kalau ternyata yang punya itu ternyata tanahnya mereka, ternyata ada sengketa juga, kan orang nggak tahu yang mau beli. Ya terus jadi penjarain kayak begitu. Siapa yang mau? Ya Indonesia ini seharusnya ya melindungi para konsumen, para pembeli yang punya itikat baik. Karena kenapa? Kalau tidak dilindungin, akhirnya nanti GDP Indonesia akan selalu turun dan ekonomi Indonesia akan sulit untuk naik ya. Dan saya mau kasih tahu ya satu hal lagi ya. Ini makanya polisi-polisi yang gelar perkara ini, ya kan, jangan cuma gaji doang dia liatin tiap hari, slip gaji. Tapi dia juga harus baca juga. Kalau dia bilang ini keterangan palsu dalam akta otentik, apalagi mau menjerat si pihak kedua atau si pembeli, ya dia harus bisa melihat di sini ada yang namanya pasal 5 nih di sini. Pihak pertama menjamin kepada pihak kedua, dibilang di sini. Ya kan, objek ini tidak pernah dijual, tidak pernah dijanjikan kepada orang lain. Terus yang ayat 2-nya, pihak pertama adalah satu-satunya pihak yang berwenang melakukan perbuatan hukum penjualan. Karenanya pihak kedua tidak akan mendapat tuntutan dari pihak manapun termasuk dari pihak pertama beserta segenap ahli warisnya apabila hal tersebut tidak benar. Apa ini maksudnya? Maksudnya kalau ada keterangan-keterangan palsu mengenai kepemilikan kepemilikan dan legalitas dari objek yang dipermasalahkan ini sepenuhnya adalah tanggung jawab pihak pertama. Dan pihak pertama melepaskan pihak kedua. Ini istilahnya nih kalau di dalam perjanjian hukum, release and discharge, Bu, RND, release and discharge. Jadi dilepaskan dari segala liability, baik itu tuntutan pidana maupun perdata. Kalau dia sekarang dikenakan, berarti ini perjanjian nggak ada taringnya. Mungkin ke-skip kali bacanya, Pak. Pas pada saat bikin BAP ke-skip kali. Bukan, saya rasa nih AKBP-nya atau dokter-dokter hukumnya ini pidananya ini lagi nggak bisa bahasa Indonesia, Bu. Jadi dia cuma baca satu halaman, habis itu kecapean di situ. Langsung kesimpulan begitu ya? Langsung kesimpulan langsung. Oke. Langsung aja yang. Padahal sudah jelas di sini ya, ada perlindungan terhadap pembeli dalam pasal 5 di AJB. Jadi pidana ini, Bu, sebenarnya ya harus itu kita kalau bicara dengan oknum, kadang oknum nggak mau jadi oknum, tapi oknum menjadi oknum karena dia goblok. Sorry, saya ngomongnya agak keras, kasar. Apa bedanya goblok sama orang pinter? Orang pinter dia ngerti pidana, dia bisa praktek pidana. Saya kenapa ngerti pidana? Karena saya kuliah hukum. Mohon maaf sekali, polisi-polisi itu tidak kuliah hukum, Bu. Mereka kuliah KIP, kuliah ilmu kepolisian. Dia belajar ngolah raga mereka di situ ya, ngolah perkara bagaimana, patuh sama atasan gimana. Tapi dia tidak belajar ilmu hukum. Otomatis dia main asal lihat aja,
yang dipergunakan adalah asumsi dia. Nah, ini ada JB, ada pihak pertama, misalnya nih dia lihat kan, pihak pertama Baktiar, pihak kedua Rika, ya kan, wah ini aktenya ada keterangan palsu, berarti Baktiar sama Rika dua-duanya kena. Udah pernah salah begitu aja, karena dia beranggapan, berasumsi bahwa dua-duanya ini ada dalam akte sini. Berarti dua-duanya ini ikut buat asumsi dia. Tapi dia tidak menjelajahi keterangan mana itu yang diberikan oleh siapa. Ya dong, kalau ibu memberikan keterangan palsu, saya nggak memberikan keterangan palsu, masa saya ikut kena? Kan di situ. Ya, jadi inilah di mana mereka ini nggak teliti dan tidak paham hukum, Bu. Sorry, mereka nggak paham hukum, makanya saya bilang dia bodoh secara hukum. Ini orang nggak ngerti. Mau dibilang dia ahli pidana juga, ini Marbun ahli pidana sudah berapa kali gelar perkara sama saya. Ini ngomongnya ngawur. Dia tidak ngomong secara hukum. Dia ngomong berdasarkan asumsi dia sebagai manusia. Nah itu nggak boleh seperti itu. Karena ini menyangkut ya, kalau pidana itu menyangkut hak hidup orang loh. Orang di penjara loh, Pak. Betul. Orang di penjara bisa mati loh di penjara. Di situ stres dia apa segala macam, nggak bisa seperti itu. Makanya ada gium, Pak. Lebih baik melepaskan 1000 orang yang bersalah dibanding menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Kalau sampai si pembeli ini bertikat baik dipenjarakan, padahal dia nggak bersalah, aduh dosanya gede banget tuh, Pak. Nah ini yang saya wanti-wanti kepada Pak Kapolri ya, tolong itu anak buah Anda dikasihlah pendidikan hukum, Pak. Ya, saya nih bersedia kalau mau saya ajarin itu, Pak. Apalagi terutama yang gelar-gelar perkara ini supaya jangan sembarangan. Ya, coba hire orang-orang luar, ahli-ahli pidana orang luar yang netral. Kayak saya nggak ada kepentingan misalnya kan terhadap kasus tertentu yang memang bukan klien saya, gak apa-apa saya jadi ahli di sana. Ya toh, jangan yang dijadikan ahli ini yang mantan polisi, yang istilahnya, mohon maaf, bisa disogok, bisa disuap. Ya, karena ini harkat hidup masyarakat loh. Dan kasihan juga kalau klien Bapak tiba-tiba ditahan, padahal dia nggak salah. Apalagi saya lihat orangnya udah tua itu di depan. Betul sekali, Pak. Ya. Oke. Terakhir, Bang, harapannya apa setelah upaya hukum sejauh ini sudah ditempuh oleh Pak Ari dan Bu Tan? Harapannya, Pak, singkat saja. Ya, yang pertama harapan dari kami itu adalah keadilan ditegakkan. Dan ini supaya masyarakat luas bisa semuanya memantau, supaya penegak hukum yang memproses ini membuka perkara ini dengan terang benderang, Pak. Dalam sistem hukum juga kita kenal. Jangan sampai unsur pidananya tidak jelas, tapi tetap terus dipaksakan untuk mempidanakan. Iya. Apalagi ini berproses perdata, tetapi terus dilakukan proses pidananya. Orang para ahli hukum tahulah mengenai apa namanya ketentuan itu. Jadi harapan kami adalah keadilan itu ditegakkan, dan juga kami memohonlah kepada rakyat atau wakil rakyat lah, yang katanya wakil rakyat, untuk bisa menolong kami dalam hal ini. Kenapa? Karena kalau Pak Haji Batiar atau Ibu Tan Rika ini tidak ditolong oleh orang-orang yang seperti Pak Alvin Lim, pemerhati hukum dengan benar, nggak bisa, Pak. Sesuai dengan kehendak mereka sendiri mereka melakukannya nanti. Betul. Kita kepengennya seperti itu. Okay. Dan lagi para hakim juga yang sudah kami ajukan memori kasasi juga memperhatikan dengan benar. Sebelum mereka mengambil keputusan dan memvonis Pak Haji Batiar ini bersalah demi hukum dan nanti berkekuatan hukum tetap, tolong diperhatikan memori kami. Perhatikan dengan baik. Jangan sampai orang yang tidak bersalah dihukum. Okay. Itu yang saya harapkan, dan klien saya Ibu Tan Rika di Subroto untuk tidak diproses atau tidak dilibatkan menjadi pelaku pasif seperti yang ada pada saat ini beredar isu seperti itu. Kasihan, Pak. Umurnya sudah 70 tahun ke atas. Dia kepikiran terus, tidur susah. Kasihan, Pak. Dan ini betul mengancam konsumen-konsumen yang mau beli tanah dimanapun berada. Kalau seperti ini terjadi, takut, Pak. Ada mafia-mafia begini. Iya, apalagi sudah dijaminkan, kata Pak Alvin tadi. Sudah dijaminkan, tetap juga mau diproses.
Pak, rakyat biasa itu diproses aja takut Pak, dipanggil aja takut Pak. Disamperin aja takut, padahal cuma menanya alamat mungkin. Iya, apalagi kalau dimasukin penjara. Wah, luar biasa. Dan harapan kita, keadilan di Indonesia, sistem hukumnya terus diperbaiki Pak. Kita butuh orang-orang kritis untuk membangun negeri ini. Karena katanya di Indonesia itu hukum adalah panglima Pak. Iya, katanya, teorinya. Iya, katanya hukum adalah panglima. Kalau hukum adalah panglima, yuk kita lihat yang salah, ya kita katakan salah, yang benar kita katakan benar. Itu harapan. Sesimpel itu sebetulnya harapan. Dan itu menjadi harapan dari semua orang yang tinggal di Indonesia. Baik, Mas Ari. Ya, semoga didengar oleh Pak Kapolri Jenderal Tito, udah kelar ya itu ya, Pak Listio Sigit Prabowo saat ini ya. Semoga didengar karena memang bagaimanapun Tribrata Polri ini menjadi harapan untuk orang-orang yang kemudian ingin keadilan. Hukum tetap ditegakkan oleh para polisi begitu ya, bawahan Pak Jenderal. Semoga didengar sekali lagi karena memang kalau kita lihat konstruksi kasus ini cukup sederhana, logikanya pun sederhana begitu kalau untuk mau diselesaikan. Hanya saja memang mungkin saya bisa tarik kesimpulan dari Pak Alvin tadi untuk membuat BAP kemudian memang kalau bisa tidak asal-asalan begitu, karena bisa jadi kalau asal-asalan korban itu bisa saja kena ke siapapun kalau dengan cara seperti ini. Betul begitu ya Pak Alvin ya? Iya. Saya tutup diskusi kita hari ini. Semoga Pak Ari dan Bu Tan dalam kasus ini dipermudahkan begitu ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas hukum. Salam cerdas hukum.